See you dan halo guys, balik lagi di channel Suara Rizal, bersuara bukan sekedar bicara. Kali ini saya punya konten yang mungkin cukup kontroversial ya, karena saya mau membahas tentang maraknya demo yang ada di Indonesia. Ya, baru-baru ini kita baru-baru seminggu terakhir ini ya, saya melihat Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan para mahasiswa, para tokoh-tokoh masyarakat atau artis semuanya rakyat Indonesia berbondong-bondong untuk mendemo, yakni mendemo DPR ya, di banyak kasus di luar sana tentang demo ini. Bahkan ada orang yang meninggal, beberapa orang ya, saya tidak tahu, mungkin ada 7 orang yang meninggal, para mahasiswa. Yang paling viral saat ini yaitu saya lupa namanya, Afan ya, tapi saya tidak terlalu mendalami. Nah, banyak juga kebakaran yang disebabkan oleh demo, yakni mendemo DPR ya, demo DPR, membakar gedungnya, sesuatu yang sangat menurut saya tidak bagus ya. dan dilarang undang-undang dan itu. Tapi saya senang juga sih, ada sisi baiknya juga, dikarenakan ya DPR ini mempunyai suatu masalah ya tentang gaji DPR ya, itu naik sampai 3 juta per 3 juta per hari gitu. Tapi di dalam saya baru-baru ini melihat videonya di podcastnya yang Denny Sumargo ya, podcastnya Denny Sumargo. Dia itu bersama Pasha Ungu ya, itu salah satu wakil Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Dia masuk di DPR juga bersama Uya Kuya, bersama Eko Patrio, ya semuanya itu termasuk di dalamnya. Nah, terus Pasha Ungu bilang di situ kalau dia tidak tahu menahu tentang gaji DPR tersebut 3 juta per bulan itu tunjangan apalah, dia tidak tahu. Dia bilang kalau dari mana isu 3 juta gaji DPR 3 juta tersebut, dia tidak tahu gitu. Dan itu masih isu dan tidak ada hal data yang konkret ya, bisa dipastikan kalau gaji DPR itu naik. Ya, saya tahunya itu, saya juga tidak terlalu mendalami ya tentang informasi tersebut, karena kan ya saya juga kekurangan fasilitas untuk mencari tahu ya. Nah, di situ bilang Pak Syawung itu dia tidak tahu ya, tidak tahu menahu tentang gaji itu, dan masyarakat di warga Indonesia ini mempermasalahkan itu ya. Nah, pertama-tama masyarakat murka dikarenakan para DPR itu ya berjoget-joget di rapat ya, bersama. Di situ ada juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ada juga Pak Presiden ya, yaitu Pak Prabowo Subianto. Dan di situ melihat semuanya orang berjoget-joget. Ya, Pak Ungu juga bilang di situ kalau sebenarnya lagu yang lagi viral itu ya, kenapa Dewan Perwakilan itu berjoget, karena ada lagu. Nah, Pak Ungu bilang kalau lagu tersebut bukan dari ruangan DPR tersebut, rapat tersebut tidak ada lagu di situ. Nah, dia bilang ada di tempat lain gitu, di ruangan yang lain. Jadi itu berjoget karena mendengar musik di ruangan lain tersebut ya. Kalian bisa cek ya di
videonya podcastnya Denny Subargo itu bersama Pasha Ungu. Di situ juga ada Firly Irwandi juga ya, dan ya di situ banyak dijelaskan bahwa begini, tapi saya di situ tidak percaya ya apa yang dikatakan oleh Pasha Ungu tersebut. Dan ini berawal tentang berjoget itu sendiri, gaji DPR naik, dan ya kita lihat setelah berjoget tersebut ada yang bilang, masyarakat bilang ya bubarkan saja DPR ya gitu. Nah pada saat itu Syahroni menanggapi tentang masyarakat ini yang bilang bubarkan saja DPR gitu. Dan dia menyatakan bahwa masyarakat yang mengatakan kalau bubarkan saja DPR itu adalah orang yang tolol. Dia bilang seperti itu. Dia mengatakan tolol itu ya, uang itu kan dia didapat, gaji dia kan juga didapat karena dari rakyat juga kan. Masa dia mendapatkan gaji dari rakyat dan mengatakan rakyat tolol gitu. Itu kan sangat-sangat tidak etis ya untuk didengar oleh masyarakat, apalagi Dewan Perwakilan Rakyat yang harus melayani masyarakat. Dan disitulah awal mula terjadinya kekacauan, kerusuhan, perusuh, semuanya tuh berawal dari situ. Nah terjadilah kebakaran terjadi di gedung-gedung DPR, DPR. Sorry guys ya, saya bersama adik-adik saya di sini yang main layar. Situ guys. Ya adik-adik saya ini main layar ya, sorry. Nah terus karena terjadinya kerusuhan tersebut, nah banyak berespekulasi bahwa ada yang merencanakan, ada yang dari awal sudah merencanakan hal tersebut. Ada orang-orang yang dibalik ini semua itu ada yang merencanakan, ada yang apa ya, orang-orang yang ingin memanfaatkan kericuhan, kekacauan yang terjadi di masyarakat atau di seluruh Indonesia ini. Nah, dalam terjadinya ini saya hanya ingin berpesan bahwa saya tidak mendukung siapapun ya, tapi ya saya membenarkan demo, tetapi kalau demo dibarengi dengan kericuhan, dibarengi dengan membakar atau membarengi dengan pembunuhan, penganiayaan apa segala macam, itu saya tidak mendukung tersebut. Tapi kalau kita mendemo dengan cara berdamai, dengan tenang, damai, dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk memberikan aspirasi, Dewan Perwakilan juga memberikan ruang untuk masyarakat untuk memberikan tuntutannya gitu. Nah, tapi saya juga tidak mendukung DPR ya. DPR juga dalam tahun-tahun terakhir ini DPR itu sangat tidak memberikan keterbukaan ya, atau fleksibilitas gitu. Jadi saya kerambut serius. Ya gitu lah. DPR ini saya tidak merasakan hal-hal yang bisa dibuat oleh DPR ini, walaupun ada sedikit ya. Ya pajak naik, terus pajak lagi di korupsi. Baru-baru ini juga ada di korupsi ya. Korupsi apa itu, saya lupa namanya siapa, Nadiem Makarim. Dia korupsi laptop Chromebook gitu. Dia korupsi. Ya, banyak sekali pejabat-pejabat yang merugikan masyarakat gitu.
dan kita tidak bisa pernah merasakan, apalagi di desa saya ini, desa tercinta saya ini desa Pembuboran juga tidak merasakan akan hal kita bayar pajak gitu, karena di sini juga banyak sekali lahan-lahan yang masih kosong ya. Di Majene ini masih seperti hutan-hutan gitu. Nah ya, saya berharap dan sangat-sangat berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun pemerintah lainnya untuk bisa berkontribusi dengan baik. Tolong orang-orang korupsi. Masyarakat sebenarnya suka dengan pemerintahan seperti ini, tetapi kalau ada kejanggalan, ada yang merusak gitu, merusak Pancasila gitu ya, kayak dia sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi itu tidak bisa direalisasikan di masyarakat gitu. Banyak ketimpangan terjadi, banyak ketidakadilan yang terjadi, lebih banyak ketidakadilan dibanding adil itu sendiri gitu. Makanya kita jadi manusia tuh ya, siapa juga ya uang segitu banyaknya, siapa yang tidak tergiur gitu. Saya saja juga pasti bimbang gitu ya, tapi itu lagi karena yang memperdalam agama kita, makanya kita harus memperdalam ilmu kita. Berilmu tapi tidak bersikap itu percuma saja, karena adab itu yang lebih utama. Kalau kita pintar tapi tidak ada adab ya percuma saja itu. Adab itu perlu menurut saya ya, karena adab itu bisa membawa kita ke jalan yang lurus, bisa membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah itu saja guys yang mau saya sampaikan. Ini suara Rizal, kalian juga hati-hati ya, hati-hati dengan semua yang terjadi di masyarakat. Banyak korban-korban yang merasa dirugikan. Ay, rasu. Bisa rasu ya. Jadi guys, itu saja guys mau saya sampaikan. Ini suara Rizal bersuara, bukan sekedar berbicara.